Halo semua, kembali lagi berjumpa dalam program Sersan Tony. Serius, santai, tapi rohani. Saya dengan Hoga Andrian Jasa. Alkisah, Raja Hutan mengadakan pesta pernikahan. Semua binatang di seluruh hutan diundang untuk menghadiri pesta pernikahan sang raja. Tapi mereka datang menghadiri pesta tidak berani terlalu dekat. Mereka jaga jarak. Konon katanya takut dimakan. Siapa tahu sang raja lagi iseng, dicaploklah kita. Jadi semua binatang menunggu dengan jarak tertentu, menghadiri dengan jarak tertentu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang amat sangat aneh. Seekor kucing datang ke depan dan berani memberi salam kepada sang raja. Bukan hanya itu, dia berani membisikkan sesuatu kepada sang raja. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah dibisikin kucing, rajanya pingsan. Wow! Kira-kira dibisikin apa ya sampai membuat sang raja hutan, singa yang gagah perkasa itu pingsan? Ternyata Bapak Ibu, si kucing membisikkan ini. Sang raja hutan, aku ini dulu juga sama kayak kamu. Aku ini seekor singa yang gagah perkasa. Terus sang raja tanya, loh, terus kamu kok jadi kayak gitu? Ini gara-gara merit, bos. Saya jadi kayak gini. Langsung pingsan rajanya. Padahal Bapak Ibu, pernikahan itu ada yang bilang surga, pernikahan itu ada yang bilang neraka. Tapi ketika sang raja hutan, singa yang gagah perkasa, itu bisa jadi kucing. Karena pernikahannya tidak dalam track yang tepat. Karena pernikahannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita semua mesti belajar menjalani rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan apa yang menjadi bagian kita, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri menghormati suami sama seperti Kristus sendiri. Jadi, mari kita semua hari ini merenungkan tentang pernikahan kita masing-masing, atau siapakah di sini yang masih pengen menikah atau mau menikah. Kita harus tahu landasan pernikahan bukan hanya sekedar cinta, tapi kita harus tahu bahwa pernikahan kita, pasangan kita itu yang dari Tuhan. Jadi ketika kita mengalami gelombang kehidupan, maka kita tahu punya pengharapan dan dasar untuk tidak menyerah. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika sebuah pernikahan anak Tuhan, pernikahan Kristen, itu diputuskan untuk bercerai, tidak ada alasan lain kecuali satu: ego kita masing-masing. Karena jika ada kasih Kristus dalam rumah tangga itu, ketika ada kasih Kristus di antara kita, suami, istri, dan anak, kesalahan apapun, apakah itu pengkhianatan, apapun itu kejahatan, apapun itu penderitaan, ketika kasih Kristus turun, maka semuanya bisa dipulihkan, maka semuanya bisa bertobat, maka neraka bisa jadi surga. Marilah kita mengalami pernikahan di bumi seperti di surga. Kita mengalami kehidupan rumah tangga yang saling membangun, saling mendukung, saling menopang, sehingga suami, istri, dan anak-anak menjadi kuat di dalam hidup ini. Sehingga keluarga itu menjadi sebuah komponen surga pertama yang bisa dialami oleh kita manusia. Biarlah kita menjadikan keluarga ilahi menjadi sesuatu yang nyata, yang bukan hanya slogan, karena kita sendiri adalah orang pertama yang menikmati di dalamnya. Perintah Tuhan itu bukan untuk menghukum atau membatasi. Perintah Tuhan untuk membuat kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.